Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, STMT. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Sebagai dosen, kita mempunyai tanggung jawab di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah yang saya ampu. Adapun mata kuliah yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini adalah mata kuliah geometrik jalan, ya. Di mana mata kuliah geometrik jalan ini merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa Prodi Teknik Sipil yang berisi teori dasar dalam merencanakan geometrik jalan raya, ya. Kemudian, adapun kode mata kuliah geometrik jalan ini adalah KT 613142 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang akan saya sampaikan pada saat pengajaran atau pada saat tatap muka di dalam kelas, ya. Yang mana pada tatap muka pertama itu saya akan membahas terkait dengan perencanaan sistem transportasi, kemudian bagaimana prasarana transportasi, kemudian penggunaan istilah-istilah yang ada di dalam sistem transportasi yang terkait dengan perencanaan geometrik jalan, ya. Kemudian pada pertemuan yang kedua, ya, di sini akan dijelaskan sistem jaringan jalan, kemudian hierarki jalan, klasifikasi jalan, kemudian elemen lalu lintas, dan karakteristik lalu lintas. Pada pertemuan ketiga, ya, di sini saya akan membahas terkait dengan tahapan kegiatan perencanaan geometrik jalan, kemudian parameter-parameter apa yang digunakan dalam perencanaan geometrik jalan, kemudian bagaimana mahasiswa bisa membuat peta kontur, dan bagaimana membuat atau mendesain atau menentukan jarak pandang, ya. Pada pertemuan yang keempat, ya, di sini saya akan menjelaskan definisi alinyemen horizontal, dasar perencanaan alinyemen horizontal, gaya sentrifugal, rumus lengkung horizontal, nilai batasan perencanaan alinyemen horizontal, lengkung transisi, kemudian bentuk lengkung transisi. Kemudian pada tatap muka minggu ke-5 dan minggu ke-6 itu materinya sama, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis lengkung horizontal yang ada pada perencanaan geometrik jalan, ya. Seperti tikungan atau lingkaran penuh, kemudian tikungan dengan sistem spiral lingkaran spiral, kemudian tikungan dengan spiral-spiral, dan tikungan balik dan gabungannya. Kemudian pada tatap muka yang ketujuh, ya, di sini saya akan membahas terkait dengan tambahan lebar perkerasan, ya, ukuran dan dimensi kendaraan, kemudian pelebaran pada tikungan jalan, ya. Pada pertemuan yang ke-8 saya melakukan ujian tengah semester atau mid test. Kemudian pada pertemuan yang ke-9 di sini saya akan membahas metode penomoran pada tikungan, ya. Kemudian pertemuan yang ke-10 di sini saya akan membahas terkait dengan diagram super elevasi yang diaplikasikan pada tikungan jalan, ya. Kemudian pada pertemuan yang ke-11 saya akan membahas terkait longitudinal pada section atau pada potongan jalan. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 di sini saya akan membahas definisi alinyemen vertikal, kontrol dan batasan perencanaan, faktor yang berpengaruh dalam penentuan alinyemen vertikal.
kemudian lajur pendakian, koordinasi perencanaan, alinyemen horizontal dan vertikal. Pada pertemuan yang ke-13 di sini saya akan membahas terkait dengan lengkung vertikal, baik itu yang cembung maupun yang cekung, kemudian panjang lengkung vertikal. Pada pertemuan yang ke-13 di sini saya akan menjelaskan cross section dan mesh table, pemindahan tanah, haul dan overhaul. Kemudian pada pertemuan yang ke-15 di sini saya akan membahas terkait dengan bangunan pendukung seperti drainase jalan. Kemudian terkait dengan perlengkapan jalan, rambu, marka, trotoar, pengaman tepi jalan. Kemudian pada pertemuan ke-16 ya, di sini kita akan melakukan ujian bersama atau final semester atau ujian akhir semester. Indikator penilaian pada mata kuliah ini di mana keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ditentukan oleh prestasi yang ditujukan ya. Dalam kriteria nilai ini ada beberapa indikator yang menjadi sumber penilaian. Yang pertama adalah kehadiran itu sebesar 30%. Kemudian keaktifan dan tugas kuis itu 50%, ujian tengah semester 10% dan ujian akhir semester 10%. Selanjutnya mari kita menyaksikan video pengajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semua? Semangat. Ya, kalau masih semangat, ya kita lanjut pada pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan materi pada mata kuliah geometrik jalan. Ya, mata kuliah geometrik jalan ini sebenarnya adalah syarat untuk mata kuliah yang ada di semester 4 nanti, yaitu mata kuliah perkerasan bahan dan perkerasan. Ya, jadi mata kuliah geometrik jalan ini kita akan mempelajari bagaimana mendesain atau merencanakan geometrik jalan yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita masuk pada dasar-dasar perencanaan geometrik jalan. Ya. Ya, ada yang tahu apa itu geometrik? Ya, ada yang tahu apa itu geometrik? Ya, jadi geometrik ini adalah kondisi fisik ya atau gambaran fisik jalan, ya kita harus memetakan dulu ya supaya bisa kita membuat konsepnya ya. Jadi konsepnya itu ya kita bisa mendesain suatu trase jalan ya, bagaimana posisi jalannya ya, di mana jalan yang boleh dibuat, di mana posisi jalan yang tidak boleh kita buat jalan di situ ya. Kan ada lingkungan di mana kita tidak boleh membuat jalan ya, karena mungkin ditakutkan barangkali merusak semacam habitat yang ada di sana ya. Mungkin di sana adalah suatu kawasan yang perlu dilestarikan sehingga tidak, dengan kehadiran jalan itu bisa mengganggu ya fungsinya. Nah, itu adalah wilayah-wilayah yang dilarang kita membuat jalan. Ya, jadi kita harus petakan dulu, kita melakukan survei dulu ya, untuk memastikan bagaimana kita membuat suatu trase jalan. Ya. Nah, kemudian di geometrik jalan ini selain trase jalan ya ada hal-hal lain yang harus kita pastikan juga posisinya. Misalnya bagaimana menentukan atau menetapkan alinyemen ya, baik itu alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal ya. Nah, jadi standarnya itu ada ya. Kita tidak asal membuat suatu perencanaan tanpa mengikuti regulasi atau standar yang berlaku pada suatu wilayah ya. Jadi kita pakai standar Indonesia ya, kita pakai standar Bina Marga ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat konsep dasar perencanaan geometrik itu sebenarnya ya kita lihat di atas ada 3 ya. Jadi yang pertama itu kita klasifikasikan dulu jalannya ya. Kemudian kita menentukan bagian-bagian jalannya, kemudian bagaimana parameter perencanaan. Ya, jadi itu adalah konsep dasar perencanaan geometrik jalan ya.
Ya, bisa kita lihat di sini ya, pengertian jalan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ya, bisa kita lihat bersama bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Jadi saya ulangi, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap. Nah, bangunan pelengkap itu seperti median jalan, trotoar, ya, jembatan, drainase, itu pelengkap semua. Yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada kemudian jalan itu ya berada pada yang ada pada permukaan tanah, baik itu jalan juga di bawah permukaan ya atau di atas air, kemudian di atas permukaan air atau kecuali jalan kereta ya. Jadi jalan di sini dibedakan, tidak dikategorikan sebagai atau tidak satu rumpun dengan jalan kereta api ya. Jalan lori dan jalan kabel ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 seperti itu di atas penjelasannya terkait dengan apa itu jalan ya. Bisa ya dipaham? Ya. Nah, kemudian tadi ya, jadi parameternya itu adalah menentukan klasifikasi jalan ya. Jalan di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 4 ya. Jalan berdasarkan fungsinya, kemudian jalan berdasarkan statusnya ya. Kemudian jalan menurut spesifikasi penyediaan prasarana dan jalan menurut kelasnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikut ya. Kalau jalan berdasarkan fungsinya ya, itu ada yang namanya jalan arteri. Ya, ada jalan kolektor, kemudian ada jalan lokal, kemudian ada jalan lingkungan. Jadi masing-masing jalan yang berdasarkan fungsinya ini ya ada karakteristiknya. Misalnya kalau jalan arteri ya, dia ya melayani angkutan jarak jauh ya. Misalnya dari Palopo ke Makassar, itu kan jarak jauh. Atau kalau di tanah Jawa di sana misalnya dari Jakarta ke Semarang atau dari Surabaya ke Semarang sana. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah kecepatan rata-ratanya tinggi kalau jalan arteri. Kemudian jumlah jalan masuk dibatasi. Ya, kalau kita lihat di wilayah Kota Palopo ini ya, kita bisa lihat jalan arteri itu ya, kalau kita lihat kita lihat dokumen RT RW-nya itu ya, jalan arteri itu sama yang ada di depan kampus kita ini, itu jalan arteri itu. Kemudian jalan poros dari Jalan Dr. Ratulangi ke bawah sampai kepada Masamba di sana itu Trans Sulawesi, itu jalan arteri ya. Nah, jadi bisa kita lihat karakteristiknya. Ya, kalau menurut teori ya, menurut regulasi yang sebenarnya ya seperti ini, melayani jarak jauh. Kemudian yang paling biasa kita temui kalau di di jalan itu ya, kecepatannya rata-rata tinggi. Ini kalau menurut regulasi ya, menurut teorinya. Kemudian jumlah jalan masih dibatasi. Itu jalan arteri. Tapi apa yang terjadi dengan kondisi jalan kita yang ada sekarang ya di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Palopo ke bawah sampai ke utara sana, jalan arterinya itu ya terhubung dengan jalan lingkungan, sehingga itu menghambat kinerja jalan ya, kinerjanya jalan terhambat karena ada jalan lingkungan yang masuk menerobos ke jalan arteri. Nah, gambarannya seperti ini ya, misalnya ini adalah jalan arteri ya. Yang bisa terhubung dengan jalan arteri itu adalah jalan kolektor. Ini. Kemudian yang bisa terhubung dengan jalan kolektor itu adalah jalan lokal. Hierarkinya begitu, ya. Ini sebagai jalan lokal. Ya. Kemudian dari jalan lokal bisa terhubung dengan jalan lingkungan. Ini jalan lingkungan ini.
Ya. Saya coba bedakan, visualkan dengan perbedaan warna ya. Yang lingkungan ini yang biru-biru ini. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jalan arteri itu terhubung dengan jalan lingkungan. Tiba-tiba jalan lingkungan masuk di sini. Ya. Jalan lingkungan tiba-tiba masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Apa yang terjadi kalau terlalu banyak persimpangan di jalan arteri? Terhambat ya, kecepatan kendaraan berkurang. Yang tadinya kecepatannya itu harus di atas 60 km per jam, ya. Dengan adanya jalan lingkungan yang terhubung ke jalan arteri, itu kendaraan akan melambat. Ya, karena pasti kita kalau bawa kendaraan, ketika kita bertemu dengan persimpangan, ya pasti kita hati-hati ya. Otomatis kecepatan kendaraan kita kurangi. Ya, kalau kecepatan kendaraan berkurang, berarti kecepatan yang direncanakan, yang diharuskan pada jalan arteri itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi kalau seperti itu kondisinya. Ya. Nah, jadi hierarkinya seperti ini. Jalan arteri harus terhubung dengan, baru bisa terhubung dengan jalan kolektor. Jalan kolektor terhubung dengan jalan lokal. Ya, jalan lokal bisa menghubungi, bisa terhubung dengan jalan lingkungan. Jalan lingkungan tidak boleh masuk ke kolektor, terlebih-lebih masuk ke jalan arteri. Ya. Nah, jadi tadi karakteristiknya ya. Angkutan jarak jauh, kecepatan tinggi, kemudian jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor juga karakteristiknya bisa kita baca di atas hampir sama ya. Ya, cuma di situ kecepatannya sudah rata-rata sedang. Ya. Kemudian jalan lokal. Ya, melayani angkutan setempat. Ya, kalau tadi jalan kolektor melayani angkutan pengumpul pembagi jarak, ya. Kemudian kalau jalan lokal melayani angkutan setempat, ya. Kemudian rute perjalanannya dekat, ya, kecepatan rendah, kemudian jumlah jalan masuk sudah tidak dibatasi. Ini jalan lokal ya. Tidak dibatasi nih. Beda jalan kolektor dengan jalan arteri. Sampai di sini bisa dipaham? Ya. Kalau begitu, kalau sudah paham bisa saya tunjuk satu. Ya, saya mau bertanya ini. Kalau sudah paham, ya. Artinya ini flashback saja dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kira-kira pertanyaan saya begini. Ya, kenapa jalan arteri dan jalan kolektor itu dibatasi jalan yang masuk? Ya, ada yang tahu? Bisa dijelaskan ulang kembali. Coba angkat tangan. Kenapa dibatasi jalan masuk ke jalan arteri, kemudian dibatasi juga jalan masuk ke jalan kolektor? Kau? Kenapa dibatasi tadi? Saya sudah sampaikan toh? Kenapa dibatasi? Kenapa dibatasi jumlah jalan yang masuk? Ya, silakan. Siapa namamu? Ya, silakan. Kenapa dibatasi? Karena supaya mencegah yang namanya kemacetan atau hambatan di jalan arteri. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jalannya itu jumlah jalan yang dibatasi supaya terkait dengan kecepatan kendaraan itu bisa tercapai ya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan perencanaan awalnya sebagai jalan arteri atau jalan kolektor ya. Oke, next. Kemudian klasifikasi jalan tadi itu bukan hanya berdasarkan fungsinya, tetapi ada juga berdasarkan klasifikasi jalan berdasarkan statusnya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota dan desa, ya. Nah, jadi jalan nasional itu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta
jalan tol, ya. Jadi nasional itu, jalan tol itu juga berfungsi sebagai jalan nasional. Ya. Jadi konsep dasar perencanaan geometrik jalan, selain klasifikasi jalan yang harus kita pahami, ya ada juga bagian-bagian jalan di sini yang harus kita pahami juga. Nah, kita lihat gambar profil melintang jalan. Jelas ya semua? Ya, itu ada badan jalan, bahu jalan, kemudian ada drainase, ya. Kemudian ada arsiran-arsiran juga di situ, bisa kita, masih jelas ya kelihatan? Ya. Nah, ada 4 istilah di situ yang bisa kita lihat. Ada ruang manfaat jalan, kemudian ada ruang milik jalan, kemudian ada ruang pengawasan jalan, kemudian posisi yang memungkinkan kita untuk membangun, ya. Nah, dimensinya itu di atas, ya. Kalau dia jalur lalu lintas, ya, itu sepanjang badan jalan, selebar badan jalan, mulai dari ya dari B ke B, ya. Jadi jalur lalu lintas itu ada pada simbol A, ya, semua badan jalan. Kalau bahu jalan itu ya yang simbolnya B. Kemudian C itu saluran tepi, ya, atau saluran drainase. Kemudian D itu adalah ambang pengaman, ya. Kemudian X, ya, itu adalah badan jalan. Jadi badan jalan itu mulai dari, nah, jadi saya tadi keliru. Jadi kalau A tadi itu adalah jalur lalu lintas, kalau badan jalan itu mulai dari jalur lalu lintas sampai kepada bahu jalan, ya. Itu adalah badan jalan, ya. Nah, kemudian kalau di jalan poros ke bawah tadi ini, yang jalan arteri, baik itu yang ke utara maupun yang ke selatan, ya itu kan, ya kalau ada yang tinggal di pinggir-pinggir jalan itu, sepanjang jalan itu kan biasa ada patok-patok dipasang di situ, toh. Ya, ada patok, itu ada fungsinya semua. Ya, itu tidak boleh kita langgar. Artinya ada batasan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, di mana posisi kita bisa menempatkan bangunan. Jadi kita tidak boleh melewati batasan itu, apalagi kalau kita mau bikin bangunan permanen. Tapi kalau bangunan kayu kayak gardu-gardu, ya, itu bisa. Tapi kalau bangunan permanen, ya ada batasan yang tidak boleh kita lewati. Seperti itu di atas sketsanya, ya. Ya. Jadi konsep dasar perencanaan geometrik jalan, selain klasifikasi jalan tadi yang sudah kita jelaskan, bagian-bagian jalan juga sudah jelas tadi. Yang berikutnya adalah parameter perencanaan, ya. Nah, parameter perencanaan ini tentunya harus mengikuti regulasi yang ada, ya. Nah, kalau kita di Indonesia, ya kita menggunakan standar Bina Marga, ya. Itu parameter yang kita ikuti, ya. Kalau kita melakukan perbandingan, ya kita pakai metode ASTO, ya. Jadi ini yang kita hitung. Misalnya kendaraannya seperti ini, ya. Ya, ini yang kita hitung. Ini tonjolan di depan, ini tonjolan di belakang, ya. Nah, kaitannya nanti itu dengan, ya, jadi dimensi-dimensi kendaraan itu kaitannya nanti dengan radius putar. Jadi kalau kita mendesain jalan, ya ini yang harus kita perkirakan. Jangan sampai kita membuat trase jalan, ya, tikungannya radiusnya kecil, padahal yang melintas di situ adalah kendaraan yang panjang. Ya, itu bisa mengganggu kinerja jalan kalau seperti itu, ya. Kendaraan akan melambat. Kenapa melambat? Karena orang pasti hati-hati. Jangan sampai kita disenggol oleh kendaraan yang ada di sekitar kita, ya. Nah, jadi kendaraan rencana itu perlu kita perhatikan sebelum kita merencanakan geometrik jalan. Kendaraan apa yang kita menggunakan nanti, kendaraan apa yang akan melintas nanti di lokasi itu atau di tempat itu. Ya, kalau kita perkirakan kendaraannya kecil, ya radiusnya tidak apa-apa kita kasih kecil. Tapi kalau kita perkirakan nanti yang akan melintas kendaraan panjang, ya kita harus perkirakan itu. Kita harus siapkan lahan, kita harus perbesar radiusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah volume lalu lintas, ya. Ya, jadi volume lalu lintas sebenarnya ini mempengaruhi juga
Ya, perencanaan geometrik jalan. Ya, karena ada standar beban yang akan dipikul oleh jalan kalau kita rencanakan. Ya, jangan sampai perencanaan ya, misalnya kendaraan yang melintas dengan bobot sekian, ya melintas pada jalan itu kita rencanakan kendaraannya sekian, ya. Nah, pada saat itu juga kendaraan yang melintas banyak dengan bobot yang berat, ya otomatis bisa mempercepat kerusakan jalan, ya. Ya, jadi volume lalu lintas itu ya harus kita pastikan berapa volume lalu lintas harian yang direncanakan, ya. Kemudian berapa volume jam rencana, ya. Kemudian bagaimana kapasitas jalannya. Nah, yang tentunya itu ada data-data pendukung lainnya seperti volume lalu lintas harian rata-rata, ya. Kemudian ada volume lalu lintas harian atau harian rata-rata tahunan, ya. Jadi ada kendaraan rencana, ada volume lalu lintas, kemudian kecepatan kendaraan, ya. Kecepatan kendaraan yang besar menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh yang dinyatakan dalam. Nah, itu pengertian dari kecepatan kendaraan. Jadi kecepatan kendaraan ini mempengaruhi juga, ya, perencanaan geometrik jalan. Misalnya kita mau mendesain, ya, kita mau mendesain tikungan, ya. Kalau kita mendesain tikungan, ya, kalau kita perkirakan radiusnya kecil, ya kita harus memilih berapa kecepatan rencana yang kita siapkan di titik itu. Jangan sampai radiusnya kecil, ya kita merekomendasikan kecepatan yang besar, ya maka pasti akan terjadi kecelakaan, ya. Apalagi kalau super elevasinya tidak memenuhi, ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Bertanya saja. Ya, apa? Mau bertanya lagi? Ada yang bertanya? Siapa tahu punya pengalaman di luar terkait dengan, ya, dengan jalan, ya. Mungkin ada masalah yang didapatkan, ya, yang mungkin penjelasannya belum ketemu, ya bisa kita diskusikan di tempat ini, di ruangan ini, ya, yang ada kaitannya dengan jalan, ya, dengan geometrik jalan, ya. Ada? Nah, berarti kalau seperti itu materi yang saya sampaikan jelas, ya, semua. Ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka proses belajar mengajar dalam ruangan ini saya tutup, ya. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.